Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu selamat, hasil verval data BKN rilis 1,7 juta tenaga honorer akan jadi prioritas dalam pengangkatan menjadi P3K tahun 2024. Akan tetapi kategori ini tidak bisa. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Selamat, verval data BKN telah rilis. 1,7 juta tenaga honorer resmi masuk database BKN dan akan diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024. Tapi sayangnya ada kategori tenaga honorer yang meskipun masuk verval data BKN, mereka tidak akan diangkat menjadi ASN P3K. Pengadaan CASN khusus tenaga honorer telah melalui verval data BKN. Untuk selanjutnya diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024. Jadi, bagi tenaga honorer yang sekiranya tidak akan diangkat menjadi P3K meski sudah masuk verval data BKN, mohon maaf. Kategori tersebut pun dipastikan tidak akan menjadi prioritas bagi Menpan RB sebagai pihak yang akan mengangkat para tenaga honorer tahun ini. Proses verval data tenaga honorer di BKN ini adalah seleksi, verifikasi, dan validasi data. Dan apabila tenaga honorer sudah masuk di hasil verval data BKN, maka otomatis masuk ke database BKN dan akan diproses untuk diangkat menjadi P3K 2024. Pengadaan CASN bagi tenaga honorer ini sudah menjadi amanat dari Undang-Undang ASN, sehingga pemerintah pun harus segera melakukan pengangkatan menjadi ASN P3K. Lantas, kategori tenaga honorer mana yang masuk verval data BKN di database BKN akan tetapi tidak akan diangkat menjadi P3K 2024. Jadi, dalam proses pengadaan CASN ini, Menpan RB telah menetapkan sejumlah syarat untuk para tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K. Nah, syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K salah satunya verval data BKN. Tetapi jika sudah masuk database BKN tapi tidak melampirkan surat lain, maka tidak akan diangkat. Dan syarat yang dimaksud adalah surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Nah, pada intinya, bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia yang sudah masuk database BKN, belum pasti akan diangkat menjadi ASN P3K jika
tidak memiliki surat satu ini, yaitu Surat Pertanggungjawaban Mutlak atau SPTJM. Surat itulah yang harus dimiliki dan diserahkan ke pihak BKN, sehingga semua kategori tenaga honorer yang masuk ke hasil verbal data BKN atau masuk di antara 1,7 juta atau 1.788.851 tenaga non-ASN yang masuk database BKN akan diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian setelah resmi tenaga honorer diangkat menjadi ASN P3K 2024 dan sudah melalui hasil verifikasi data BKN di database BKN, maka akan mendapatkan banyak penghargaan seperti gaji pokok, tunjangan pangan, dan yang lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia yang sudah masuk database BKN, pastikan Anda memiliki Surat Pertanggungjawaban Mutlak atau SPTJM agar ikut serta dalam pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun ini. Untuk kemudian nantinya honorer tersebut segera mendapatkan NIP dan mempunyai gaji pokok serta tunjangan pangan dan lainnya. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu mengenai hasil verbal data BKN, yaitu BKN merilis 1,7 juta tenaga honorer akan menjadi prioritas dalam pengangkatan menjadi P3K tahun 2024. Akan tetapi ada beberapa kategori yang tidak bisa diangkat walaupun masuk database BKN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.